Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, anak-anak. Selamat belajar di rumah. Yang mungkin bagi kalian ada sebagian yang senang atau mungkin sebagian dari kalian kurang variatif. Yang pastinya kalau kalian biasa beraktivitas di sekolah, maka kegiatan belajar di rumah yang mendadak itu cukup membosankan. Oke, jangan anggap itu sebagai sebuah persoalan, tapi anggap itu sebagai penguji daya ketahanan kalian dalam memotivasi diri kalian untuk tetap melakukan yang namanya belajar sepanjang hayat. Baik, di kesempatan ini saya ingin berbagi tips sama kalian bagaimana menjadi pribadi yang kuat menghadapi cobaan, terutama yang ada di depan kita adalah tentang bagaimana menyikapi begitu hebohnya virus corona yang kali pertama ditemukan di Wuhan, Cina, yang pada akhirnya sekarang sudah sampai di bumi pertiwi ini. Paling tidak kalian bisa menjadi pribadi-pribadi kuat, pribadi-pribadi tangguh ketika kalian tahu apa yang harus dilakukan. Belajar di rumah memang membosankan kalau tidak memiliki kebiasaan untuk melakukan aktivitas itu di rumah. Namun di sisi lain kita harus mengikuti instruksi nasional bahwa seluruh sekolah harus libur dalam rangka meminimalisir resiko penularan virus corona. Anak-anak, ketika kalian belajar di rumah, sejatinya kalian sudah diajari bagaimana memanage hidup kalian beserta tanggung jawab kalian untuk belajar. Maka gunakan kesempatan atau gunakan waktu itu sebaik-baiknya sehingga kalian tidak akan kehilangan manfaat dari libur sembari belajar di rumah. Apalagi kalian masing-masing kelas jelas sudah tergabung di grup WhatsApp kalian, karena kalian dan Bapak Ibu guru harus komunikasi, harus berinteraksi dan melakukan proses pembelajaran secara daring atau secara online melalui sarana teknologi atau yang biasa kalian sebut dengan belajar lewat internet. Nah, belajar lewat internet itu ada kalanya mengganggu konsentrasi kalian ketika kalian tidak terbiasa. Karena kalau kita mau saling terbuka, kebiasaan kalian di internet justru untuk melakukan aktivitas interaksi melalui media sosial yang biasa kalian gunakan. Sebut saja Facebook, sebut saja ada Instagram, ada Twitter, atau bahkan grup WA sekalipun akan menjadi bagian dari kesibukan ketika kalian sedang melakukan proses belajar di rumah. Dengan libur sejenak ini, maka kalian sebaiknya melakukan minimal 4 hal agar kalian betul-betul mampu memanfaatkan waktu libur dan belajar di rumah ini sembari kalian memperkuat diri kalian agar kelak ketika kalian sudah masuk di sekolah ini kalian akan menjadi pribadi yang lain. Arti katanya menjadi sebuah pribadi yang selalu tanggap dan reflektif atas segala informasi yang kalian dapat. Tentunya harus dibarengi dengan tindakan
namanya cross check atau check and recheck. Oke anak-anak sekalian, sedikit mengurangi rasa kangen kalian sama sekolah, sengaja saya berada di taman belakang, tepatnya di dekat kantin kalian, agar kalian sejenak melihat situasi di sini yang biasanya jam segini ramai dengan kalian yang sedang melakukan aktivitas ngobrol sama teman di kursi-kursi itu sambil menikmati jajanan di sekolah atau sedang melakukan makan siang dari bekal yang dari di rumah. Nah, 4 hal yang perlu saya sampaikan ke kalian dan mungkin menjadi bahan untuk tambahan berpikir kalian di rumah. Yang pertama adalah tolong setiap hari kalian didik mental kalian dan jadwal kalian sebagaimana selayaknya seorang pelajar yang aktif di sekolah. Kalau kalian mampu melakukan itu, berarti satu tahap modal sebagai orang yang berkomitmen tinggi, konsisten dalam melakukan sesuatu, setidaknya sudah kalian lakukan. Meskipun ada nilai lebih ketika kalian di rumah. Biasanya kalian belajar pukul 7 tepat hingga pukul 15.30 di sekolah. Sekarang kalian belajarnya di rumah itu 24 jam. Rileks, santai. Kemudian kalian bisa bercengkerama dengan keluarga, bisa bergurau dengan adik kakak kalian, atau bisa curhat dengan orang tua kalian. Tapi kekurangannya kalian memang tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman kalian sekelas atau sesekolah. Nah, dengan memiliki jadwal harian ketika di rumah, setidaknya kalian bisa melakukan proses belajar mandiri dengan membaca materi yang diberikan Bapak Ibu guru kalian lewat grup WA atau di akun Google-nya atau lewat email kalian. Nah, di sisi lain kalian bisa langsung melakukan yang namanya konfirmasi atas data dan informasi melalui media internet, yang saya pikir kalian tidak akan asing lagi ketika kalian minta tolong sama Pak D Google itu atau Mbah Google itu untuk mempertajam atas materi yang sudah kalian terima dari Bapak Ibu guru kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, ketika kalian belajar di rumah, tolong lakukan yang namanya proses menata pola pikir. Proses menata pola pikir itu tidak segampang yang orang-orang bicarakan, tidak semudah yang disampaikan para motivator besar di negeri ini. Tapi menata pola pikir adalah bagaimana kalian melatih diri kalian sendiri untuk berbuat yang lebih baik dari biasanya. Setidaknya kalau pikiran rutin kita, bangun tidur, kita mandi, sholat subuh, kemudian sarapan pagi, pakai baju sekolah, kemudian pamit orang tua, minta uang saku dan berangkat menuju sekolah. Anggap aja itu dilakukan dalam kurun waktu tidak lebih dari 2-3 jam. Nah, pola perilaku ini coba kalian ubah sekarang. Bahwa ketika kalian bangun tidur, kalian sholat tahajud, setelah sholat tahajud kalian coba baca 1-2 materi yang sempat kalian pelajari. Setelah itu baru kalian melakukan aktivitas rutin lainnya. Satu perubahan kecil mungkin, tetapi setidaknya di situ kalian sudah meningkatkan kapasitas religius kalian. Itu salah satu. Nah, pola pikir yang lain adalah ketika kalian mengisi waktu istirahat. Kalau di sekolah kalian tidak bisa tertidur puas ketika anggap aja pukul 12 sampai pukul 14 atau bahkan sampai pukul 15. Tapi di rumah kalian bisa beristirahat. Istirahat kalian akan bermakna ketika kalian mampu meluangkan waktu, dan wajib itu sifatnya, membantu apa yang kira-kira bisa kalian lakukan untuk meringankan beban orang tua. Paling tidak
kalian bisa bikin orang tua kalian tersenyum setiap hari, karena itu akan memperpanjang umur beliau, sekaligus itu akan membawa berkah buat kalian. Dan saya yakinkan itu kalau kalian bisa melakukan, pasti langkah kalian ke masa depan jauh lebih istimewa. Itu yang kedua. Nah, anak-anak yang ketiga, tetap pada koridor sebagai seorang pelajar, kalian tidak boleh menutup diri, kalian tetap harus bersosialisasi, meskipun sosialisasinya kali ini dibatasi dengan berbagai bentuk kekhawatiran yang tertular inilah, tertular itulah. Nah, disinilah kalian diuji bagaimana cara kalian bertindak ketika menghadapi masalah. Orang yang tertekan dan ingin selamat, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia akan melakukan tindakan yang, maaf bahasa saya, skeptis. Duduk tenang di rumah, tidak kemana-mana, menikmati apa adanya di rumah itu, maka itu akan menjadi sebuah proses kehidupan yang sangat membosankan bagi kalian. Tapi bagi kalian yang berpikirnya positif dan ingin selalu mendapatkan sesuatu yang baru di kala kalian libur, maka yang kalian lakukan adalah minimal melakukan interaksi tidak langsung dengan teman-teman kalian melalui sarana atau media komunikasi yang ada. Kalian bisa by phone, kalian bisa video call. Tetapi ingat, yang kalian lakukan masih dalam batas menjaga komunikasi kalian agar dengan teman yang lain kalian masih tetap ada ikatan. Bahwa proses ini teman kita lagi apa, kita lagi apa, atau teman kita yang di sana lagi ngapain, semuanya akan tahu, dan itu akan memberikan nilai lebih pada apa? Pada pikiran dan hati kita. Bahwa situasi yang kita hadapi tetap kita hadapi bersama, bukan orang per orang, tapi ini adalah musibah yang harus dihadapi oleh semua orang. Maka bijaksanalah ketika memanfaatkan waktu, dan dengan berinteraksi secara tidak langsung dengan teman-teman itu sama saja kalian dengan melakukan proses pembinaan tali silaturahmi, mengikat kembali apa-apa yang selama ini kalian lakukan di sekolahan. Meskipun ada jeda waktu libur ini, tetap kalian akan menjadi satu kesatuan keluarga yang tidak pernah bisa dipisahkan, kecuali ketika kalian salah satu di antaranya terpaksa terbujur kaku karena virus corona, ya. Tetapi itu tidak akan terjadi manakala kalian sekali lagi menggali data dan informasi dari media online itu atau dari internet, bagaimana cara-cara untuk kita terbebas dari corona, atau paling tidak kita jangan sampai tertular oleh virus corona. Apapun virus corona itu adalah sebuah bentuk ujian. Apapun virus corona itu adalah sebuah tamparan bagi manusia yang, maaf, sampai hari ini mereka masih banyak yang diselimuti oleh keserakahan dan mengambil hak orang lain tanpa mereka tahu bahwa efek-efeknya itu sangat heterogen, dan salah satunya adalah keberadaan virus corona itu yang sampai hari ini belum ditemukan sumbernya dari mana. Tapi pastinya korban pertama adalah di Cina. Oke. Yang keempat, anak-anakku sekalian, bagaimana ketika kalian dalam posisi libur itu nanti kemudian masuk ke sekolah, apa yang perlu kalian siapkan? Seorang pelajar yang memiliki daya pikir lebih dari teman-temannya, maka dia tidak akan terbebani apa yang harus mereka siapkan ketika nanti masuk sekolah. Kenapa? Karena dia sudah sejak libur pertama sampai libur hari terakhir, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan tidak semua orang berpikiran seperti itu. Maka kalian yang belum berpikir seperti itu, lakukan kebiasaan itu sebagai sebuah budaya individu, agar kalian tidak merasa terbebani dengan tugas dan tanggung jawab kalian. Baik itu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar, ataupun tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anak ataupun anggota keluarga di rumah. Apapun yang kalian jalani secara terbiasa, terutama hal-hal yang baik, maka kebiasaan itu akan membudaya, dan budaya itu akan melekat pada pribadi Anda, dan disitulah Anda akan terbentuk sebagai
pelajar-pelajar hebat, pelajar-pelajar kuat, dan pelajar-pelajar tangguh. Prestasi tidak hanya berupa trofi, prestasi tidak hanya berupa juara 1, juara 3 dalam hal apapun. Tapi salah satu prestasi yang hakiki adalah ketika seseorang mampu memilih dirinya, seseorang mampu mengatur waktunya, dan seseorang yang mampu memanfaatkan potensi lingkungannya untuk kebaikan bagi dirinya ataupun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ke kalian, tapi sejenak saya ingatkan bahwa waktu kalian masih panjang, gunakan waktu libur itu sebaik-baiknya, dan kita akan ketemu dalam suasana yang lebih fresh, kita akan ketemu dalam suasana yang lebih sehat, karena bagaimanapun kita adalah orang-orang yang tahu bahwa kesehatan menjadi salah satu hal terpenting untuk hidup dalam keseharian. Dimanapun kita berada, kesehatan patut kita jaga. Tapi ingat bahwa sehat tidaknya kita selain dari aktivitas yang kita lakukan, dari kebiasaan yang kita lakukan, sehat tidaknya kita juga tergantung sama Tuhan yang Maha Agung. Oke anak-anak, semoga kalian di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Salam hangat saya untuk ayah bunda kalian, untuk ayah ibu kalian, untuk papa mama kalian, dan untuk keluarga kalian. Semoga kalian dan seluruh keluarga sehat selalu dan mendapatkan manfaat terbaik bagi hidup kalian untuk saat liburan ini, sekaligus mampu membentuk diri kalian menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan tetap semangat. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari Taman Kantin SMA Negeri 1 Bangsal, Sekolah Bumi Pancasila, mengucapkan selamat menikmati liburan. Semaba memang tak pernah mati gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.